Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Eh, Kembali lagi kita akan berdiskusi hari ini. Oke, kita sendiri tahu bahwa glukosa itu merupakan molekul yang sangat penting bagi makhluk hidup. Dan di sini biasanya adik-adik akan melihat bahwa glukosa itu ditulis dalam bentuk rantai lurus seperti ini. Ya, jadi eh, glukosa adalah molekul karbohidrat sederhana dengan 6 rantai karbon. Nah, di alam, glukosa itu eh, memiliki dua bentuk cincin yang dikenal dengan nama alfa glukosa dan beta glukosa. Nah, apa bedanya antara alfa glukosa dan beta glukosa? Nah, di gambar sebelah kiri ini menunjukkan alfa glukosa dan di gambar sebelah kanan menunjukkan beta glukosa. Nah, di kedua gambar ini kita bisa lihat ya, ada perbedaan letak atom hidrogen ya antara eh, apa namanya? Alfa glukosa dan beta glukosa. Oke. Nah, pada alfa glukosa kita bisa lihat ya, gugus hidroksil pada karbon pertama ya, cara mengidentifikasi karbon pertama ini setelah atom oksigen di sini ya. Nah, itu ada pada bidang yang sama dengan atom hidroksil pada karbon keempat ya. Sekali lagi, pada alfa glukosa, gugus hidroksil pada karbon pertama ya itu satu bidang dengan gugus hidroksil pada karbon keempat. Nah, pada kasus ini sama-sama ada di bidang bagian bawah. Ya, sedangkan beta glukosa, gugus hidroksil pada karbon pertama itu berada pada posisi yang berlawanan dengan karbon hidroksil, gugus hidroksil pada karbon keempat. Nah, seperti terlihat pada gambar ini. Jadi, pada beta glukosa, gugus hidroksilnya ada di bidang atas pada karbon pertama, sedangkan gugus hidroksil pada karbon keempat ada di bidang bagian bawah. Ya, atau di sini kita bisa lihat, hidroksil karbon pertama itu satu bidang dengan eh, atom oksigen yang membentuk cincin glukosa. Yang ini. Oke. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mengidentifikasi alfa glukosa atau beta glukosa ketika dia membentuk polimer? Nah, di makhluk hidup, ya dua contoh polimer eh, alfa dan beta di sini. Alfa glukosa itu adalah contohnya amilum atau starch di gambar sebelah kiri. Sedangkan polimer dari beta glukosa itu contohnya adalah selulosa di gambar sebelah kanan. Nah, pada pembentukan polimer, atom hidroksil pada karbon pertama itu akan bereaksi dengan atom hidroksil pada karbon keempat. Pada polimer alfa glukosa, karena gugus hidroksil pada karbon pertama ada di posisi yang sama dengan karbon hidroksil, pada gugus hidroksil karbon keempat, maka kita bisa lihat di sini, ya, kita bisa lihat di sini, ya, posisi atom hidroksil pada karbon kedua itu akan selalu pada bidang yang sama. Ya. Atau kita bisa juga menggunakan identifikasi posisi atom oksigen pada cincin. Ya, semuanya ada pada posisi yang sama. Nah, hal ini berbeda dengan beta glukosa. Nah, pada beta glukosa kita bisa lihat posisi hidroksil pada karbon pertama dan karbon keempat itu berbeda. Nah, sehingga kalau mereka mau bereaksi, ya, maka
eh, molekul beta glukosa ya pada eh, atau pada rantai berikutnya atau molekul glukosa yang kedua itu harus melakukan rotasi sebanyak 180 derajat. Nah, sehingga kalau kita lihat di gambar ini, ya, gugus hidroksil pada karbon kedua dari gugus glukosa pertama dan kedua itu posisinya berlawanan, ya, atau bisa kita juga gunakan indikator posisi atom oksigen pada cincin glukosa. Jadi yang eh, glukosa pertama itu terletak di atas, glukosa kedua terletak di bawah. Jadi posisinya itu akan selang-seling seperti ini. Oke. Ya, sebagai penutup, sekali lagi untuk membedakan alfa dan beta glukosa, kita bisa melihat posisi dari atom hidroksil rantai, sorry, karbon pertama dan karbon keempat. Kalau dia terletak pada satu bidang, ya, itu adalah alfa glukosa. Kalau terletak pada bidang yang berlawanan, itu adalah beta glukosa. Nah, kemudian kalau alfa glukosa membentuk rantai atau polimer seperti pada kasus amilum, ya, maka gugus hidroksil pada karbon kedua itu akan terletak pada satu bidang yang sama. Begitu juga posisi atom oksigen pada cincin itu juga terletak pada bidang yang sama. Jadi, dalam hal ini, misalnya kalau hidroksilnya di bawah, maka semua akan ada di bawah. Sedangkan posisi oksigen pada cincin, kalau di atas, maka semuanya akan ada di atas. Sedangkan pada beta glukosa, ya, karena posisi hidroksil pada karbon pertama dan karbon keempat berlawanan, ya, atau tidak pada satu bidang, sehingga eh, ketika dua molekul glukosa disatukan, ya, satu glukosa pada beta glukosa itu harus mengalami rotasi 180 derajat. Nah, sehingga konsekuensinya nanti kita bisa lihat di sini. Ya, posisi atom hidroksil itu akan selang-seling, ya, satu di bawah, satu lagi di atas, ya. Jadi posisi atom hidroksil dari eh, karbon kedua. Atau kita juga bisa melihat posisi atom oksigen pada cincin eh, glukosa. Ya, kalau di sorry, kalau di glukosa pertama letaknya di atas, maka di glukosa kedua letaknya di bawah dan terus demikian. Oke, nah itu sedikit penjelasan mengenai alfa glukosa dan beta glukosa. Semoga ilmu ini membantu bagi adik-adik yang baru belajar mengenai kimia kehidupan. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.